Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah dari week 1 sampai week berapa ya Kak Priska? Week 13. Oh iya, week 13. Adik-adik, kakak-kakak sekolah minggunya mau menyapa sama-sama ya. Ayo kakak-kakak, 1, 2, 3 yuk. Shalom. Iya kita semangat ya. Itu selamat hari Minggu karena ya buat Kak Priskanya semua. di tengah, Ya, jadi kami pada yang gimana gitu ya kan. Adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya yang ada di rumah? Kakak Pasti baik, Pasti sehat baik ya? dan luar biasa. Yes, kakak berharap juga seperti itu. Buat orang tua kami juga, kami harapkan dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya Amanginang. Nah adik-adik, kita memulai ibadah kita seperti biasanya melalui live streaming, tapi tetap semangat. Sebelum kita ibadah ada yang mau dipersiapkan loh. Ih, apa ya itu ya? Apa ya Kakak Ana? Alkitabnya. Oh iya, cop-cop 1 ya. Kak Priska 1 juga. Hatinya. Ini paling di letter tinggi. Kak Dia ada 1 lagi. Persembahannya ya. Jangan diremuk-remukkan, berikan yang Terbaik. mantap ya kan, kasih sama Tuhan Yesus ya nak ya. Ya, semuanya sudah tidak sabaran, kita mau memuji Tuhan lewat pujian kita, Marta Tahuak Manuki. Ayo semuanya adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita semangat, masih pagi-pagi loh anak-anak. Buat kakak sekolah minggu juga yang ada di rumah, ayo sama-sama kita. Mata Tahuak Manuki di Manogo di Minggui. Mata Tahuak koko Dungo madak danak sekolah Minggui. Dungo madak danak sekolah Minggui. Dungo madak danak sekolah Minggui. Yang kedua ya adik-adik ya. Makuling giring-giringi di Manogo di Minggui. Betai talau tu bagasare jai. Lau manangi hon hatani Tuhani. Lau manangi hon hatani Tuhani. Lau manangi hon hatani Tuhani. Doa pembuka yang dibawakan oleh Kak Ana. Ayo adik-adik sekolah minggu, ambil sikap berdoa yang baik, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan. Dari malam hari kami boleh tidur dengan nyenyak,
Dan pagi ini kami boleh bangun dengan sukacita dan berkat yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mulai ibadah sekolah minggu kami. Hadirlah di tengah-tengah kami, urapi setiap kami, walaupun kami masih dalam pandemi ini, adik-adik masih di rumah, tidak bisa berkumpul di gereja ini, tapi kami percaya nama-Mu yang semakin akan kami permuliakan. Dan siapkanlah kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, ampunkan juga akan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Iya. Adik-adik yang ada di rumah, siap memuji Tuhan? Siap. Suaranya masih 5 nih kakak. Siap memuji Tuhan? Siap, Kak. Oke, semuanya Laskar Kristus. Kita sudah berdoa dan sekarang kita mau menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kita, Aku Pahlawan Besar. Salah ya Kak? Aku yang pahlawan besar. Kecil. Iya ya. Maaf ya adik-adik, aku pahlawan kecil. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Iya tidak ada ya. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Yes. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Iya, kita sudah bernyanyi. Aku pahlawan kecil, sakit enaknya lagu Aku ya. pahlawan besar. Iya. Kita mau mendengarkan patik yang dibawakan oleh Kak Ana ya, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Adik-adik sekolah minggu, patik di minggu ta sadarion, ima patik palimahon, sahatu patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangopunmu donaturasmu, asa martuaho, jala leleng mangolu, ditano nanileho ni Jahoba de batam tuho. Patik paonopon, unangko mamunu. Patik papituhon, unangko mangalaku. Patik pawaluhon, unako manako, patik pasiaho. Unako maka tindakon hata nasotutu maralohon dongan julma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan niroham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan niroham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Amin. Martang yang mahitam. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahombar tupatikmi. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu kita sudah mendengarkan patik dalam bahasa Batak ya. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan lewat lagu pujian kita, Laskar Kristus. Ayo semuanya, kakak-kakak sekolah minggu semangat ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus.
pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Iya, kita sekarang mau mendengarkan ayat bulanan ya adik-adik sekolah minggu yang dibawakan oleh kakak kita yang tercantik, Kak Priska. Oke adik-adik, untuk ayat bulanan kita minggu ini masih sama dengan minggu kemarin, hanya hari ini kita menggunakan bahasa Batak. Kita baca ya, Yesaya 40 ayat 30 sada. Alai akan marhaposan tu Jahoba, maruli hagogoon mardapot-dapot, gabe marhabang nilali lauman naik. Marlojongi nasida dang ololoja, mardalani nasida dang olo mandate. Nah, kita akan mendengarkan adik-adik sekolah minggu yang sudah mengirimkan ayat bulanannya ya. Ayat bulanan Minggu Sadarion tersurat di bagasan Yesaya 40 ayat 30 sada. Alai akan marhaposan tu Jahoba, maruli hagogoon mandapot-dapot, gabe marhabongi lali laho manaek, madlojongi nasida dang olo loja, mardalani nasida dang olo mandate. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu di Hita Sudena. Tajahama ayat bulanan Hita di Yesaya 40 ayat 30 sada. Alai akan marhaposan tu Jahoba, maruli hagogoan, mardapot-dapot gabe marhabong nilali, lao manaek, marlojongi nasidah dang olo loja, mardalani nasidah dang olo mandate. Amin. Yesaya 40 ayat 30 sada. Alai akana marhaposan tu Jahoba, maruli hagogoon mardapot-dapot, gabe marhabong ni lalilaho nanaik, marlojong ni dang ololoja, mardalani dang olo mandate. Amin. Oke, terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan rekaman ayat bulanannya untuk minggu ini. Untuk minggu depan ditunggu ya, kita menunggu adik-adik mengirimkan dalam versi bahasa Indonesia. Kita ulang sekali lagi membacanya, adik-adik di rumah dan kakak-kakak boleh mengikuti setelah Kak Friska membacanya. Yesaya 40 ayat 30 sada. Yesaya 40 ayat 30 sada. Alai akan marhaposan tu Jahoba, Alai akan marhaposan tu Jahoba, maruli hagogoon mardapot-dapot, marhaulian nagogo mardapot-dapot, gabe marhabang nilali lau manaek, gabe marlaba hilalang nilai-nilai, marlojongi nasida dang ololoja, marlojongi nasida dang ololoja, mardalani nasida dang olo mandate, mardalani nasida dang olo mandate, martangiang mahita, martua Tuama ma harap akan natumangihon hatan di debata jalan naupioksa. Amin.
Ya, adik-adik kita sudah mendengarkan ayat hafalan tadi ya. Nah, sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk apa ya? Untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini yang dibawakan oleh Amang Pendeta Manik ya. Adik-adik kita persiapkan hati kita, Alkitabnya. Kita angkat satu pujian untuk menyambut firman hari ini. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah, kita masih angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama ya adik-adik. Kita resapi lagu ini adik-adik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin Shalom, adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Iya, pasti dalam keadaan baik ya. Sudah kita memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi dari rumah kita masing-masing. Tiba kita saatnya
mau mendengarkan firman Tuhan. Itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu di dalam hidup kami. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberikan kesehatan dan juga sukacita bagi kami, di mana kami boleh dalam keadaan sehat dan penuh sukacita bersama-sama dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Apa kabar? Nah, adik di sekolah minggu, tahu nggak cerita firman Tuhan hari ini mau kita dengar dari mana? Dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai dengan 50. Oke? Samuel 1 ayat 17 Samuel 1 pasal 17 ayat 40 sampai 50. Oke. Udah kan adik-adik? Ayo, sudah adakah di depan masing-masing megang Alkitab? Oh, sudah. Oke. Amang akan bacakan untuk adik-adik dan adik-adik mengikuti dari rumah dan buka Alkitabnya ya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umpannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud serta melihat dia dihinanyalah Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok perasnya. Orang Filistin itu pun berkata kepada Daud, "Anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demikianlah para allahnya yang orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal engkau kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat antara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan penyelamat bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu berkata, "Maju dan untuk menemui Daud," maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dan dalam kantungnya, dan diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya mata ke dalam dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah.
Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umpan dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan tadi yang Amang bacakan untuk adik-adik sekolah minggu, yaitu menerangkan, yang pertama adalah menerangkan mengenai apa, adik-adik? Mengenai kisah orang Israel di hadapan orang Filistin. Nah, adik-adik tahu nggak kenapa orang Filistin itu meremehkan David atau Daud? Karena Daud itu masih muda, masih dia boleh dikatakan masih kecil. Dia boleh dikatakan dia masih seperti pemuda. Tetapi ketika Raja Saul melihat orang Filistin sedang mengganggu kehidupan orang Israel, maka apa yang terjadi? Saul mencari orang yang bisa mengalahkan orang Filistin. Wah, ternyata tahu nggak adik-adik? Orang Filistin itu memiliki tentara yang besar, kuat, dan dia gagah perkasa. Nah, bayangkan adik-adik, gagah perkasa dan Daud besar. Nah, oleh karena itu adik-adik, boleh kita lihat bahwasanya Daud bisa jadi dia ketakutan. Bisa jadi dia lari. Karena apa? Karena Daud kecil dan dia lemah. Dan dia pasti tidak mampu mengalahkan orang Filistin itu. Ya kan? Kenapa? Contohnya Goliatnya besar. Goliatnya besar. Tengoklah di layarnya ini kan. Nah, Goliatnya besar dan alatnya ada dan pelindungnya ada. Sementara David kecil dan orang-orang Filistin di sekeliling mereka yang banyak orang ini di sekitar gunung-gunung itu melihat Daud. Dan kemudian Daud diremehkan. Daud, kau tidak akan sanggup melawan orang Filistin yang gagah perkasa itu. Kamu kan kecil, manalah kamu sanggup. Dan kemudian orang Filistin itu, Daud membawa pedang. Dan kemudian kamu akan kulemparkan kepada burung-burung di udara. Dan kamu akan kalah. Itulah pernyataan orang Filistin. Ketika orang Filistin sedang mau mengalahkan Daud. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Yang terjadi adalah Daud tidak takut. Sebab apa? Daud tidak takut karena dia tidak mengandalkan kekuatan diri. Kekuatan siapa? Kekuatan opungnya kah? Kekuatan bangsanya kah? Tidak. Ada lagu sekolah minggu berikut ini. Ada lagunya Daud. Bukti anak-anak ada di sekolah minggu tahu kan? Oh, dengarkan ya. Dia datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya semua batu itu menyembah. Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya semua batu itu menyembah. Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat mati karena kekuatan Daud? Enggak. Tidak. Goliat mati kekuatan Israel? Kah? Tidak. Goliat mati karena kekuatan Tuhan. Karena apa? Goliat datang dengan membawa pedang dan kekuatan dunia. Sementara Daud yang mereka remehkan itu, yang kecil itu, mereka remehkan, ternyata bisa mengalahkan orang Filistin atau tentara Filistin yang besar itu. Dengan apa? Karena Daud datang membawa nama Tuhan. Karena Daud memahami ketika Daud berdoa,
meminta pertolongan kepada Tuhan, maka Tuhan menolong Daud untuk mengalahkan Goliat orang Filistin. Nah, adik-adik sekolah minggu, sekarang kemenangan itu sama siapa? Sama si Daud. Nah, untuk firman kita hari ini mau mengajarkan kepada kita seluruhnya, adik-adik sekolah minggu, yang pertama adalah mengandalkan kuasa Tuhan. Sama seperti Goliat dan Daud. Goliat mengandalkan kuasa manusia, kekuatannya, tetapi Daud mengandalkan kekuatan Tuhan, maka kemenangan ada di tangan Daud, maka terpujilah nama Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, yang kedua adalah Daud adalah sebagai contoh bagi kita, bagi anak-anak sekolah minggu, agar tetap menjadi anak-anak yang pendoa, anak-anak yang memuji Tuhan, anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Walaupun kita masih kecil, walaupun kita belum bisa berbuat yang lebih besar, namun Tuhan inginkan perbuatlah apa yang kamu sanggup lakukan di tengah-tengah sekolahmu, di tengah-tengah keluarga kita, agar apa? Agar adik-adik sekolah minggu HKBP Fajar dapat dilihat ternyata anak-anak sekolah minggu HKBP Fajar mengandalkan kuasa Tuhan dan telah mendengarkan firman Tuhan, terlihat dari pekerjaan dan perilaku dan tutur kata dan sopan santun yang bagus. Itulah yang diharapkan dari firman Tuhan kita. Yang kedua, jangan mengandalkan kekuatan kita. Nah, ini sering kita lihat anak-anak sekolah minggu, ketika kita diantar papa mama kita ke gereja atau ke sekolah atau ke ulang tahun teman kita atau ke mall atau ke tempat les, kita diantar dengan bawa mobil, ya kan? Diantar naik kereta, adalah kawan kita yang diantar dengan jalan kaki, dan kita turun di atas dari mobil dan kita menyongkakkan diri sombong. Aku kan diantar dengan mobil, dia jalan kaki. Aku dong orang kaya, aku dong yang bisa. Aku kan sombong. Nah, gak boleh seperti itu ya. Tetapi ketika kita diantar dengan orang tua kita, kita harus bersyukur, dan itu adalah berkat Tuhan yang mengalir di dalam hidup kita, di dalam hidup orang tua kita. Maka ketika kita berkomunikasi, berteman, jangan membedakan, tetapi saling merangkul, baik kaya, baik miskin, tapi kita saling melangkur sebagai keluarga Allah, sebagai anak-anak terang. Itulah yang diharapkan dari kita. Tentu adik-adik sekolah minggu lewat pemberitaan firman Tuhan. Lewat pemberitaan firman Tuhan di hari Minggu ini, hendak anak-anak sekolah minggu selalu mengenal dan selalu memberi hatinya untuk beribadah, untuk memuji Tuhan, untuk selalu menjadi yang terbaik, dan selalu menjadi anak-anak sekolah minggu yang berserah penuh kepada kasih dan kebaikan Tuhan. Itulah menjadi seruan bagi kita. Itulah menjadi harapan firman Tuhan ini, sehingga kita anak-anak sekolah minggu berani mengatakan yang benar di dalam hidup kita. Karena apa? Adik-adik sekolah minggu adalah anak yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, pegang firman Tuhan melalui kisah David atau Daud dan Goliat tadi, itu menggambarkan orang yang congkak hati, orang yang tinggi hati akan dikalahkan oleh orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu siapa? Si David. Dia itu kenapa? Rendah hati, dan dia mengenal Tuhan dan mengandalkan kekuatan Tuhan, dan dia pada akhirnya berhasil ketika dia dihina, dicela, dan diremehkan. Nah, adik-adik sekolah minggu, mau nggak juara satu? Mau nggak dipuji oleh orang tua? Mau nggak menang di mana-mana? Mau nggak menjadi orang yang pintar? Puji Tuhan, andalkan Tuhan, selalu berdoa, rajin belajar, dan minta
kepintaran dari Tuhan, agar Tuhan bimbing kita, agar Tuhan berikan kesehatan kepada orang tua kita, agar Tuhan berikan berkatnya bagi orang tua kita. Kita dapat sekolah dengan baik, kita dapat les dengan baik, kita dikasih kebutuhan kita secukupnya, sehingga kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang berbaik dan juga yang selalu mengandalkan firman Tuhan. Amin. Oke, tetap semangat buat adik-adik kami, walaupun kita masih ibadahnya ibadah secara online dari gereja kita maupun di rumah, tetapi tetap semangat dan tetaplah ikuti ibadah kita. Nanti kita akan bertemu jikalau keadaan kita sudah baik, daerah kita sudah bisa ibadah sekolah minggu, nanti kita akan kasih tahu pengumumannya. Tapi tetaplah semangat, tetap berdoa, dan juga tetap menjadi anak-anak sekolah minggu yang mengandalkan Tuhan, yang selalu berpengharapan kepada Tuhan, dan selalu berbuah kebaikan atau pekerjaan yang baik. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu dan kami boleh memuji nama-Mu. Itu karena kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh karena Tuhan, berkatilah kami dan lindungilah kami seluruhnya. Secara khusus adik-adik sekolah minggu kami, berikanlah kepada adik-adik sekolah minggu kami kepintaran, hikmat yang daripada-Mu, agar adik-adik sekolah minggu kami benar-benar menjadi anak-anak sekolah minggu yang taat dan setia dan mengandalkan Engkau, dan dibentuk karakter dan iman mereka di dalam dasar yang teguh, yaitu di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkati dan adik-adik sekolah minggu kami dalam studi mereka, dalam sekolah mereka, yang mungkin sudah ada yang sudah tatap muka ataupun yang sedang dalam tahap daring, ya Tuhan. Lindungilah mereka, berikan kepada mereka kesehatan, dan juga mereka jauhkan dari kehidupan mereka wabah pandemi COVID-19 ini, agar mereka dapat benar-benar menuntut ilmu, terlebih-lebih mendengarkan firman-Mu dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, berkati juga seluruh orang tua dari anak-anak sekolah minggu kami. Berikanlah kepada mereka kesehatan, kedamaian, dan curahkan berkat-Mu atas mereka, agar mereka senantiasa bersyukur, memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan mereka, serta selalu mengarahkan adik-adik sekolah minggu kami untuk tetap mengikuti ibadah yang diselenggarakan oleh gereja-Mu kepada adik-adik sekolah minggu kami. Berkati juga guru-guru sekolah minggu yang telah ambil bagian dalam pelayanan ini. Engkau yang senantiasa menemani, memberkati setiap usaha mereka, pekerjaan mereka. Biarlah melalui pelayanan mereka, mereka semakin melihat betapa besarnya kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan keluarga dan dalam kehidupan pekerjaan mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita sudah mendengarkan kabar baik firman Tuhan yang dibawakan oleh pendeta kita Marga Manik ya. Firman kita hari ini tertulis di 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Ayo kakak ulang ya sekali lagi. 1 Samuel 17
ayat 40 sampai 50 yang menceritakan sedikit ya kakak bantu ya adik-adik tentang Goliat dan Daud. Wah, tahu ya adik-adik, sudah pernah mungkin ini didengar dari kakak-kakak sekolah minggunya. Goliat yang badannya bagaimana? Kalau dibandingkan Kak Goliat itu Kak Friska, Daudnya itu bisa Kak Ana, bisa Kak Dia. Jadi Tadi bisa mau bilang dibayangkan. itu. Amang pendeta tadi udah saya lirik-lirik. Dia nggak mau lihat sama Kak Dia. Kalau tentang Goliat dan Daud saya senang karena ya Goliatnya seperti Kak Prisko. Besar ya, gemuk. Tapi kalau si Daudnya itu beda-beda tipis dengan Kak Dia, Kak Ana. Iya. Walaupun kita berbeda-beda tapi hati kita satu loh adik-adik untuk memuji Nama Tuhan Tuhan. Yesus. Iya, nama Tuhan Yesus. Nah, si Daud tadi walaupun badannya kecil tapi dia tidak penakut. Anak Tuhan tidak boleh penakut ya anak-anakku sayang. Anak-anak Tuhan itu harus jadi pendoa seperti Amang Pendeta tadi. Harus menjadi anak-anak yang baik, pemberani, tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita mengandalkan siapa anak-anak? Tuhan Yesus Iya, pastinya Kak. Tuhan Yesus ya. Selanjutnya adik-adik baca di rumah Alkitabnya ya nak ya, tadi udah dibilang di 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Itu adik-adik ya. Sekarang kita memberikan yang terbaik lagi kepada Tuhan lewat persembahan kita yang kita berikan. Ya, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan Yesus. Kita angkat satu pujian kita, Dison Adong Huboan Tuhan. Iya, kita mau menyudahi ibadah kita ya, adik-adik. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan dan janganlah jangan membawa membawa kami kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu. Tetap semangat dan kami kembalikan kepada guru-guru sekolah minggu untuk memberikan pengumuman buat adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Aman. Ya buat ada di sekolah minggu, minggu depan itu awal minggu di bulan berapa? Di bulan Oktober. kirain September ceria, rupanya salah. Sudah selesai minggu depan, tidak ada lagi jadi Kak. kelam gitu. Sudah tidak. Iya. Hafalan di mana ya Kak Pris? Untuk bulan depan ya, walaupun minggu depan, untuk minggu depan ayat hafalannya nggak sama. Tadi kan Kak Friska bilang tetap di Yesaya, ternyata sudah berganti ke Filipi 1 ayat 6. Sekali lagi kakak ulangi, Filipi 1 ayat 6. Silakan adik-adik segera mengirimkan versi bahasa Indonesianya ke nomor Kak Irut seperti biasa ya. Kalau dibilang di bawah nggak ada lagi di bawah ini.
Terus kita mau ngucapin selamat ulang tahun ya buat adik-adik, buat seluruh orang tua yang ini berulang tahun, kakak-kakak sekolah minggu, Pargodungan dan semuanya mengucapkan selamat ulang tahun. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Terus Kak Ana, satu lagi apa tuh? Hari ini ada mau ngirimkan ya? Ada yang mengirimkan ucapan selamat hari Minggu. Oh, Ayo iya kita ya. lihat. Saya tunggu itu. Shalom teman-teman dan juga guru sekolah minggu. Au mengucapkan selamat hari Minggu di Hita Sudena. Tuhan mengarahmati. Amin. Nah, adik-adik, bagi adik-adik yang ingin videonya juga ditampilkan, adik-adik boleh kirimkan videonya juga sama ke nomor Kak Ruth. Video apa Kak? Video ucapan selamat hari Minggu. Kira ada yang lain. Oke, sudah ya Kak ya? Sudah. Sudah semuanya. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan lagu terakhir. Siapa yang mau diberkati? Saya Kakak. Kita semua mau diberkati, jadi kita tutup ibadah kita dengan lagu Aku Aku diberkati. Diberkati. Dadah. Dadah, shalom. Shalom buat adik-adik semua.